Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Iwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan iradah serta karunia-Nya pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita sebagai muslim, yaitu mengisi pada bulan suci Ramadan ini dengan kajian-kajian. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita wujudkan mendapatkan penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan mutaqabbalan mabruran. Amin ya rabbal alamin. Ibadah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempo hari kita membahas tentang intisari dari surah ke-21, surah kedua ayat ke-21, yaitu surah Al-Baqarah, yang mana beberapa waktu yang lalu diungkapkan dengan ungkapan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Nah, tempo hari kita membahas tentang makna ibadah. Dan untuk melanjutkan bahasan itu, pada saat ini kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu ta'rif ibadah. Karena kita sering melihat dan mendengar apa yang dikatakan orang, apa yang diklaim orang, bahwa ini adalah ibadah, ini adalah ibadah. Nah, tentu kita tidak bisa menerima begitu saja, sehingga kita perlu menelusuri apa sih ibadah itu. Nah, dalam saat ini coba kita mendalami tentang ta'rif ibadah. Di dalam kitab At-Tauhid, di situ disebutkan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal a'malid zahirati wal batinati. Ibadah itu adalah suatu ungkapan atau suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari segi pekerjaan-pekerjaan, ucapan-ucapan, baik yang tersembunyi atau yang nampak. Selama pekerjaan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Tidak menutup kemungkinan yang biasanya dianggap oleh kita adalah itulah perkara gaib, perkara galib, tapi pada suatu saat masalah galib itu, masalah kebiasaan itu bernilai ibadah.
Contoh, kita tidur. Nah, tidur itu dalam literatur hukum Islam termasuk kepada kriteria dalam ahkamus syar'i itu al-ibahah, boleh itu mau tidur silahkan, mau bangun silahkan. Tidur tidak akan diberi pahala dan bangun pun begitu. Tapi kalau ada motivasi untuk melaksanakan tidur itu dengan motivasi kalau tidur siang nanti malam supaya tidak terasa ngantuk apabila menunaikan qiyamul lail, maka tidur pada siang harinya bisa bernilai ibadah. Tapi sebaliknya, bila tidur siang dengan motivasinya ada tujuan yang negatif, dengan tujuan nanti saya malam akan merampok rumah seseorang, maka tidur siang itu bisa kategori perlakuan maksiat. Waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan definisi itu bahwa yang disebut ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, saum, zakat, ibadah haji, umrah, bukan hanya seperti itu, tapi makna ibadah itu luas. Jadi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan, perbuatan, baik yang tersembunyi atau yang nampak, selama semua itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Nah, dengan hal ini ada ungkapan lain. Diungkapkan juga al-ibadatu hiya kullu ma yataqarrabu bihil abdu ilallahi azza wa jalla mumtasilan bihil amru wan nahyu. Ibadah itu adalah setiap sesuatu yang seorang hamba mendekatkan diri dengannya, dalam artian segala media yang dijadikan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla sebagai perwujudan mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka itu ibadah. Kita menghindar dari sesuatu hal yang berbau maksiat, itu bernilai ibadah. Kita diam, tidak bergerak, kalau melangkah itu akan terprosok kepada hal maksiat, maka diam itu juga termasuk ibadah. Jadi segala media yang dijadikan oleh hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti perintahnya, anjurannya, larangannya, maka itu bernilai ibadah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menekankan di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurun rahimun." Katakanlah oleh Muhammad, informasikanlah, terangkanlah, jelaskanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, hendaklah kalian mengikuti aku. Nah, ayat ini penekanan oleh Ibnu Katsir tekankan, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, jika tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ibadah itu tidak akan memadai. Dalam artian kita mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa mengikuti jejak atau sunnah Rasulullah SAW. Dalam ayat ini pun kita ditekankan ada dari ungkapan fattabi'uni, hendaklah kalian mengikutiku. Dalam artian jangan mengikuti pendapat,
dalam berislam, dalam beribadah, jangan mengikuti pendapat, karena pendapat itu bukan dalil. Tapi kalau berpendapat harus berdasarkan dalil. Maka ayat ini menekankan fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan membalas mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurun rahimun, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kalau ke definisi yang tadi, bahwa ibadah itu adalah maknanya luas. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala akan bernilai ibadah. Tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat salat tidak termasuk ibadah, saum tidak termasuk ibadah, begitupun yang lain-lainnya. Karena ada dalil dalam Al-Quran diungkapkan fawailun lil musallin, kecelakaanlah bagi orang yang salat. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa ada suatu salat yang tidak bernilai ibadah. Lalu salat yang bagaimana? Di antaranya adalah apa yang termaktub di dalam surah Al-Ma'un tadi. Dan sering kita melihat tayangan-tayangan video tentang salat begitu cepat. Padahal Rasulullah SAW menekankan tentang sholat itu, bahwa sholat itu harus senantiasa khusyuk, benar kaifiyah tata cara ibadahnya, akan mencakup kepada syarat dan rukun. Maka dikhawatirkan apabila sholatnya seperti itu akan termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa sejelek-jelek manusia adalah yang mencuri dari sholatnya. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana orang bisa mencuri dari sholat? Nabi menjelaskan, yaitu orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Dalam artian ketika sujudnya dan rukunya tidak tumaninah. Waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun saum bisa termasuk yang bukan ibadah. Bagaimana Nabi pernah menyatakan, rubba min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Tidak sedikit yang melaksanakan saum, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari saumnya itu kecuali haus dan lapar. Begitupun qiyamul Ramadan bisa saja tidak termasuk nilai ibadah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, rubba min qaimin laisa min qiyamihi ila sahar. Tidak sedikit yang melaksanakan qiyamul Ramadan, tidak sedikit yang melaksanakan sholat tarawih, dia tidak mendapatkan nilai pahala dari qiyamul Ramadan atau sholat tarawihnya itu kecuali ngantuk dan capek. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, jika kita beribadah ingin mendapatkan nilai, kita harus memperhatikan berbagai sisi agar termasuk apa yang kita amalkan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berhasil menjadi maghfirah atau kafarah terhadap kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada bagian yang ketiga. Dari yang pertama makna ibadah, yang kedua ta'rif ibadah, dan yang ketiga adalah wawasan ibadah.
Ibadah itu terbagi kepada dua bagian. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah goer mahdoh. Nah, ibadah mahdoh itu kalau dalam istilah sekarang protap atau apa namanya juklaknya, petunjuk dan pelaksanaannya sudah dicontohkan, baik yang bertalian dengan waktu, dengan tata caranya, dengan tempatnya. Kalau sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ditentukan waktunya, kaifiyahnya, maka itu adalah termasuk kepada ibadah mahdoh, seperti sholat. Sholat sudah ditentukan ukuran, jumlah rakaatnya, waktunya dari waktu ke waktu, dan apa yang membatalkan sholat sudah dijelaskan. Nah, ibadah ini termasuk ibadah yang mahdoh, juklak atau protapnya sudah dari sananya begitu, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, kecuali ada dalil. Seperti kalau kita safar, maka jumlah rakaat bisa dikurangi, diringkas, yang 4 jadi 2. Dan jika nanti ternyata melakukan lebih atau kurang yang semestinya kita melaksanakan idealnya 4 rakaat, ternyata kita melaksanakan lebih dari 4 atau kurang dari 4, kalau kurang kita menambah kekurangan dan dilengkapi dengan sujud sahwi gitu. Kalau lebih, maka kita jangan menambah lagi, tapi kita dilengkapi dengan sujud sahwi. Waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi SAW pernah menyampaikan instruksinya yang bersumber dari sahabat Malik bin Al-Khairis ketika beliau berpamit kepada Nabi untuk pulang kampung. Setelah 20 hari beliau thalabul ilmi di samping Nabi SAW, maka Nabi berpesan, diantara isi pesannya adalah wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan hendaklah kalian sholat sebagaimana kalian melihat aku mempraktekkan sholat. Waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan jika kita memperhatikan siyakul kalam dari hadis ini, sungguh mengagumkan. Rasulullah SAW dengan bijak sekali menggunakan ungkapan ro'a, tidak mengungkapkan dengan ungkapan nazara. Kalau nazara itu artinya hanya satu, melihat dengan mata telanjang secara langsung. Tapi kalau ro'a, sebagaimana disebutkan dalam kitab Munjid, bahwa ro'a itu mempunyai beberapa makna, bisa melihat dengan mata telanjang, bisa melihat dengan akal, bisa melihat dengan ilmu. Maka hadis ini dengan ungkapan kama ra'aitumuni, dalam artian untuk para sahabat bisa dimaknai nazara bil basar, melihat dengan mata telanjang. Dan untuk kita yang tidak pernah bertemu, tidak sejaman dengan Nabi, maka ra'aitu di situ adalah sebagaimana kalian mengetahui dengan berdasarkan ilmu bagaimana aku mempraktekkan sholat. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa sholat itu harus senantiasa berpola kepada Nabi SAW. Kemudian juga pada keterangan yang lain yang berkaitan dengan haji, Nabi SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ambillah olehmu manasik atau tata cara ibadah haji kalian dari. Nah, di sini menunjukkan bahwa kaifiyah atau tata cara manasik haji sudah finish tuntas, dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para sahabat, bahwa ibadah haji itu
harus sesuai dengan yang dicontohkan, dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali untuk menghemat waktu kita batasi saja dulu bertalian dengan apa yang disebutkan dengan wawasan ibadah. Ada ibadah yang mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Dan ibadah yang mahdoh yang tadi saya ungkap secara ringkas, mudah-mudahan kita mengenal tentang kriteria ibadah, mana ibadah mahdoh, mana ibadah ghair mahdoh. Ini barangkali untuk saat ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.